Tapi dia dalam diam itu dia malah tetap berproduksi itu. Ini kalau kita hitung dari pertama kali si Gambir itu dicatatkan di Malaka sudah 306 tahun masih bertahan bisnis Gambir di pantai barat dan pantai timur Sumatera itu dibawa ke seberang, bisa ke Malaka, bisa ke sekarang ke India atau bisa ke Singapura. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita semua. Hari ini kita melanjutkan tentang perdagangan Gambir dan Tengku Pangeran Kusumadilaga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berhalangan hadir malam ini, kita bisa lihat di postingan di YouTube ya, di Rio Max. Silahkan dipantau-pantau aja dari pertemuan kita yang pertama sampai yang malam ini. Oke, untuk mempersingkat waktu kami silakan kepada Bang Bayu Amdewinata untuk menyampaikan materi bab 6 ini. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin itu kita kelasnya Raja-Raja Siak selama dua kali pertemuan. Kemudian sekarang kita masuk kepada bab 6, yaitu dengan judul di bukunya memang bab ini berjudul Perdagangan Gambir dan Tengku Pangeran Kusumadilaga. Kenapa saya menggabungkan dua subjek ini sebagai judul? Karena periodisasi antara Tengku Pangeran Kusumadilaga dan perdagangan Gambir itu saling terikat dan saling berhubungan satu sama lain. Tetapi memang ini menjadi lepas karena Tengku Pangeran Kusumadilaga kemudian beliau dimakamkan di Pekanbaru dan perdagangan Gambir kemudian berlangsung hingga sampai sekarang sejak 1717. Artinya memang ini dua judul yang menjadi satu kesatuan. Oh ini Bang, pamit. Nah sebelum kita masuk, digedein aja dulu Bang. Ini adalah peta di wilayah Provinsi Riau sekarang. Kalau dulu bernama Oskusvan Sumatera, kalau di sini bernama Weskusvan Sumatera. Jadi dulunya ini peta tahun 1849 pada zaman kerajaan pemerintahan Sultan Said Ismail. Nah ini dapat dilihat ada sedikit kekeliruan. Ini Pekanbaru, tapi di sini Mempura. Sebetulnya Mempura itu di sini. Ya, Pekanbaru di sini. Dia Mempura itu sebetulnya di sini dulu. Ini kan ini Buantan di sini. Setelah Buantan baru Mempura baru Pekanbaru dan kemudian Tirtabulu. Ini yang agak kekeliruan dari si pembuat peta. Tetapi kalau kita agak zoomkan dulu Bang. Zoom out dulu Bang. Nah, kalau kita lihat gede. Nah inilah komoditas-komoditas yang dibawa pada saat itu dari wilayah Pantai Barat via Sungai Siak ataupun via Sungai Kampar menuju ke Semenanjung Malaya atau ke Malaka bisa, ke Singapura bisa, ke Pinang bisa. Nah kalau kita lihat di posisi wilayah Kampar ini ada kopi yang terkenal, kopi Kampar, Gambir, serta beras. Ini adalah ris. Ris ini adalah beras. Kemudian di atas ke arah Rokan Hulu ini ada kopi, Gambir, dan beras. Nah di atas lagi inilah lebih ramai Gading Gajah. Ini nih apa ya? Dragon Blood itu darah naga. Iya, ada tanamannya itu macam jernang, rotan, terus ini kayu. Timber. Ini untuk galangan kapal. Nah ini gaharu, damar, serta lilin lebah. Ini yang berada di sini. Ini di sini nih. Nah kemudian kalau kita lihat ke sini, Bukit Batu itu sudah
dikenal dengan terubuknya di sini. Nah, sama juga rantau ini selat panjang, sagu di sini. Nah, kemudian, menariknya dalam petanya PJV 1849 ini sebetulnya adalah ini. Jadi mereka membuat survei antropologi, mereka sudah membuat demarkasi itu garis imajiner antara orang-orang pantai barat dan orang-orang pantai timur. Titik pertemuannya berada di sekitar Pekanbaru diantaranya. Jadi Malaysia Bay Flocking ini adalah orang-orang Melayu yang berada di daerah pedalaman dan orang-orang West Coast Sumatera, orang-orang Minangkabau. Nah, ini perbatasannya adalah ini. Nih. Jadi tanpa kita sadari dulu pada saat mereka survei antropologi itu mereka sudah membuat garis imajiner yang itu tujuannya untuk pengelompokan. Jadi ya tujuannya untuk mereka memudahkan pengumpulan pemetaan sosial pada saat itu. Kemudian kalau kita lihat ke sini, nah di sini orang-orang Jawa itu sudah mulai masuk pada tahun 1849 sampai di sini. Ini daerah sekitar Kuantan, rantau Kuantan. Dari Indragiri sampai dengan ke dalam itu ternyata sudah mulai banyak orang-orang Jawa yang sudah dikolonialisasi oleh si Belanda pada saat itu, dan mereka dibawa sampai dengan ke hulu dari Sungai Indragiri. Nah, peta ini juga terlihat bahwa seperti ini 5-6 kota, Pangkalan Kapas, ini adalah Pangkalan Kapas, 8 kota, 5 kota, Bangkinang dan sekitarnya, kemudian Teratak Bulu, dan ini Pekanbaru, Jalan Setapak seperti ini, jalur setapak dari Gunung Sailan menuju ke Kuok, itu sudah terekam oleh peta dari si PJV 1849. Buku besarnya, zoom out bang, adalah ini, peta daerah Sumatera tahun 1849 dari bukunya itu Orang-orang Belanda di Pantai Barat Sumatera, terbitan Amsterdam tahun 1849. Jadi setelah Perang Padri, mereka masuk langsung bikin pemetaan dan langsung dilihat apa saja kekayaan-kekayaan yang ada di sini, dan itu tinggal dibawa bisa ke Batavia, bisa ke Singapura, mana-mana ya, dan mereka sudah membuat pengelompokan seperti ini, seperti telur terubuk, ini gading gajah, terus kopi, gambir, beras, makin ke hulu, terus nah ya ini seperti daerah-daerah dari Kasikan, Tapung dan sekitarnya itu sudah ternyata juga termasuk penghasil kopi dan penghasil gambir. Jadi narasi bahwa kopi Kampar itu dulu Sompat Jaya itu bisa dilihat diantaranya dari peta yang dilakukan oleh PJV tahun 1849. Kalau kita melihat dari berita-berita koran yang ada sampai dengan London, kopi Kampar itu saat terakhir itu 1870 masih dilelang di Liverpool. 1870 masih bernama Kopi Kampar. Liverpool masih dilelang di Liverpool. Dari koran. Ya, berita dari koran. Jadi di koran itu ada setiap hari Minggu itu ada daftar komoditas. Nah, diantara itu adalah Kopi Kampar. Nah, jalur Kopi Kampar itu tidak melewati sini, tetapi melewati Pelalawan menuju ke luarnya, kemudian ke Singapura. Jadi mereka menunggu gelombang Bono dulu. Setelah gelombang Bono lewat, mereka akan naik ke atas. Nah, penghasilnya diantaranya 5 kota, 6 kota, Pangkalan Kapas, itu termasuk wilayah-wilayah yang penghasil kopi, gambir, dan beras. Yang tersisa 2 ini sekarang, beras dan gambir. Gambir masih ada, tetapi Kopi Kampar itu tinggal cerita, tinggal dokumentasi yang ada di koran-koran ataupun berita komoditas dari media yang ada pada saat itu. Nah, kita masuk dari bab ini bahwa kita berbicara gambir. Jadi kenapa sih gambir? Nah, jadi dulunya gambir itu merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai bahan obat, astringan itu untuk luka, kemudian perangkat kayu lapis, warna, campuran anggur, dan sebetulnya ini yang paling penting bagi mereka. Sepatu-sepatu berkuda, sepatu militer itu disamak kulitnya dengan menggunakan gambir. Makanya zaman dulu harga gambir itu tinggi. Disamak. Sama ada. Menghilangkan bulu. Oh.
Jadi mereka menggunakan gambir. Nah, begitu perang dunia ke-1, perang dunia kedua, semakin banyak perang, harga gambir semakin tinggi. Karena mereka butuh banyak kulit, banyak sepatu, terutama untuk pasukan berkuda dan militer. Itulah makanya periodisasi perdagangan gambir, kalau kita hitung dari semenjak surat dokumentasi pertama sampai dengan hari ini, kurang lebih 306 tahun sudah gambir dari Kampar, gambir dari pantai barat Sumatera, gambir dari Kampar menuju ke Malaka, menuju ke Singapura, ataupun menuju ke manapun tempat berada di dunia ini. Kalau kita hitung dari pertama kali gambir itu dicatatkan. Nah, selain dari Sumatera, gambir itu di mana lagi penghasilnya? Sumatera aja. Untuk dunia tuh. Tapi tetap namanya nanti dia akan tergantung daerah mana yang ngambilnya. Misalnya India, gambir India. Oh, tapi itulah kenapa di Padang, Sumbar sekarang tuh yang monopoli bisnisnya tuh orang-orang India, betul. Oh. Tetap namanya gambir itu dari Sumatera. Dari catatan manapun, ini sampai Royal Botanic Garden, jadi taman di Inggris itu, Taman Raya Inggris, itu sampai mengeluarkan buku sendiri berjudul Gambir. Karena betapa pentingnya beliau ini sebagai tanaman, karena dia pentingnya untuk ini. Sekarang masih dipakai? Nyamak pakai gambir? Kayaknya enggak lagi bang, chemical bang. Udah lebih ke warna kain sama. Iya. Kalau sekarang itu ya? kayaknya dia cenderung ke tekstil sama kosmetik. Iya. Karena kan perang sekarang rata-rata kan dia sintetis kan, bukan kayak dulu. Iya, betul. Dulu kan betul-betul pure kulit bang. Udah berkurang. Pasukan berkuda kan kita nggak lagi pakai lagi bang. Artileri kan tidak pakai meriam segala macam kan lebih modern kan. Tetapi begitu semakin banyak perang pasti akan kebutuhan gambir semakin besar karena mereka untuk bikin sepatu. Tuh. Nah kemudian, periodisasi perdagangan gambir yang tercatat itu sejak 1717. Dari mana? Bengkalis. Benda-bendanya dari mana? Itu yang dari pantai barat. Bisa Kampar, bisa Payakumbuh, bisa Pangkalan Kota Baru. Itu dari sana, dari barat menuju Bengkalis, dan dari Bengkalis itu bisa beredar. Bisa ke Malaka, bisa ke Batavia. Nah kemudian ini periodisasinya adalah sebelum Kerajaan Siak berdiri. Setelah Kerajaan Siak berdiri, semenjak 1725, gambir juga sudah berlayar ke Malaka. Nah kemudian dari Bengkalis, pelabuhan gambir bergeser ke dalam, itu menuju ke Senapelan serta Petapahan, dan bergeser lagi ke Bukit Batu. Oh, Bukit Batu Sempat terjadi beberapa kali periodisasi perpindahan pelabuhan-pelabuhan utama dari Kerajaan Siak. Setelah Bengkalis dia ke Bukit Batu, dari Bukit Batu dia makin ke dalam. Nah, dua benda ini, gambir dan telur terubuk, itu menjadi pendapatan utama Kerajaan Siak sejak pertengahan abad 18 hingga VOC bubar. Setelah itu baru kayu, kapur barus, gading gajah, emas, terus perak, timah, itu. Tapi yang utamanya adalah ini. Nah, ini dari mana? Pantai Barat. Bisa Kampar, bisa Payakumbuh, yang dibawa via apa? Via Sungai Siak. Nah, kemudian Christine Dobbin dalam bukunya The Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Part B itu menuliskan tidak hanya ke Singapura ataupun ke Malaka, gambir itu juga sampai di Pineng. Segitunya lah perdagangan gambir dan seberapa penting gambir pada saat itu, sehingga tanpa kita sadari, jika kerajaan seperti kerajaan Rio Lingga itu fokus di timah, mereka juga membangun perkebunan gambir. Mereka buka kebun di Tanjung Pinang, kemudian mereka mengundang orang-orang Tionghoa sebagai pekerjanya. Itu pada saat di Maupu Daeng bersama dengan Raja Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah sekitar 1723-1725. Tapi kalau kita berbicara di Bengkalis lebih tua lagi, jadi sejak 1717 itu sudah terjadi perdagangan gambir dari Malaka menuju ke in the middle of nowhere, nggak tahu kemana, karena Malaka tetap jadi hub. Buktinya apa? Bisa bang? Citennya, jadi buka citen, oke grogi, wah. Nah ini, jadi pada 12 Januari 1717, Ang Len Ko, orang Tionghoa
dengan menuju Batavia dari Bengkalis membawa 95.000 keping Buta Gambir. Nah, inilah catatan pertama masuk dan keluarnya gambir dari pantai barat Sumatera menuju ke Batavia via apa? Bengkalis. Antar dulu. Yes. Kita cerita gambir Ya. itu gambir apa itu pada belum tahu mungkin kan? Ada fotonya di bawah, sengaja di bawah. Sabar. Bikin bingung dulu. Enggak, Meli nggak tahu, dia udah tahu ya gambir. Yakin bersih ya. Apa nih? Nggak tahu juga. Oh, oke. Nanti ada. Nah, ini benda bukti pertama bahwa terjadi ekspor garam gambir pertama kali dari yang dari pantai barat via Pulau Bengkalis menuju ke Batavia. Ini 95.000 keping. Banyak. Keping. Buta gambir ya. Bukan bonggol ya? Bukan. Ada yang monggol tapi ini keping. Ini keping. Cetakannya punya apa ya? Hah? Ini keping. Cetakannya apa? Dia di Bang, 1 bulatan apa gini, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bang. Sebelah Bang. Nah, geser Bang Iwan. Ini adalah periodisasi sebelum Kerajaan Siak berdiri. Oh, gini mau sini ya. Kanannya. Nah, kita berbicara ini. Kemudian kalau kita berbicara pada saat Kerajaan Siak berdiri 4 Mei 1725, Encik Husin dari Bengkalis membawa 5.000 keping getah gambir serta 3.500 telur ikan terubuk menuju Malaka. Ini yang tercatat. Jadi setelah Kerajaan Siak, gambir itu tetap menjadi salah satu komoditas penting perdagangan pada saat itu menuju ke Malaka. Oke, next Bang. Yes. Telur ikan terubuk itu berarti dia dihasilkan? Yes. Yes. Bawa Bang. Nah, sebetulnya kalau pertanyaan selanjutnya, Kalau mentah dia kan nggak bisa untuk Oh, ketiak? dibawa kan maksudnya basi kan, busuk kan? iya, bawa ketiak. Makanya itu dia ini kan Masak biasa atau dihasilkan? Diasinkan, dia nggak disayangkan. Nah, dia diasinkan. Kalau nyari Asin jemur. cara pengasinan telur terubuk, carinya di YouTube, hashtagnya itu mulet raw. Itu belana, ikan belana. Iya, tapi polanya sama, caranya sama. Sampai sekarang pun salah satu industri besarnya untuk telur ikan terubuk itu masih berjaya di Taiwan. Harganya juga masih jutaan, 1,6 sampai 2 juta 1 kilo. Jadi cuma satu keping kecil itu udah 100 ribuan. Cara mengasinkannya pun masih dengan pola sederhana. Digarap. Telur itu tidak gimana Dikit ketiak ya Bang. ininya apanya tidak pecah, selaputnya tidak pecah. Dia digaramkan biasa, terus ditaruh di papan, kemudian diimpit lagi dengan papan, diimpit lagi papan. Jadi Sampai ada keluar. yang diimpit di tengah itu telur terubuk yang udah digaramkan, terus dijemur. Nah, nanti lama-lama dia kering, dia asin. Nah, itu yang dijual tuh keping. Makanya sebutnya selalu kalau Keping. bahasa Kepingnya pun segini. Kepingnya tuh ukurannya tuh Segini dia. segini. Bukan keping segini ya, segini. Besar dia. Kalau cari di YouTube namanya mulet roe. Roe itu kan telur. Roe itu telur. Mulet itu muletnya ikan. belana. Mulet. Kalau bahasa ininya belana, tapi terubuk ini masih kayak satu pam besar dengan ikan belana dia. Posisinya. Jadi dia memang sampai sekarang pun pengasinan telur terubuk itu belum ada teknologi yang terbarukan gitu, pakai mesin atau apa enggak. Sampai detik ini pun masih pakai papan alas. Di YouTube bisa dicek. Lanjut Pak. Iya gedein, Bang Iwan. Nah jadi kalau berbicara apakah iya Min lewat Sungai Siak? Ya jadi si Muller itu ini namanya Solomon Muller itu bikin buku namanya Brighton Ut Sumatera. Jadi cerita yang ada di Sumatera versi panjangnya adalah zona atau jalan serta sungai yang ada di Pulau Sumatera yang menuju ke Sumatera menuju ke Selat Malaka. Nah, tahun 1834
dia sudah membuat peta jalan-jalan setapak mana saja yang menghubungkan seperti ini dari Pekanbaru Terletak Bulu yang sekarang menjadi jalan sekarang yang kita gunakan. Ini adalah jalan setapak yang sudah dirintis oleh Sultan Muhammad Ali sekitar 1784, sudah dibangun oleh beliau. Kemudian ini dari Lipat Kain menuju ke Puok, dari Gunung Sailan menuju ke Salo. Ini adalah Bangkinang, air tiris. Ini adalah Sungai Kampar kanan. Ini adalah, tapi mereka nulisnya River Kampar of Mai karena Mahat itu adalah muara dari hulu dari Sungai Kampar pada saat itu. Nah, inilah jalan-jalan setapak yang dahulu digunakan oleh pedagang-pedagang gambir, pedagang-pedagang kopi. Dibawa kemana? Ke Singapura, ke Malaka, bahkan ke Pinang yang makin ke atas sana. Artinya, tanpa kita sadari, jalan-jalan kita sekarang seperti Pekanbaru Terletak Bulu itu termasuk jalan tua di wilayah Provinsi Riau. Peta 1834 aja sudah menuliskan bahwa sudah ada jalan setapak dari Pekanbaru menuju ke Terletak Bulu. Nah, inilah jalan-jalan dahulu yang digunakan oleh pedagang-pedagang gambir, pedagang-pedagang kopi kalau mereka menuju ke Pekanbaru dan menuju Sungai Siak. Tetapi jika mereka memilih untuk menuju ke Sungai Kampar, mereka bisa langsung ketemunya nanti di Morosako, Kampar kanan. Kampar kiri pun sama, ketemunya di Morosako, Pelalawan. Nah, ini adalah Pelalawan. Pelalawan itu posisinya sama dengan Pangkalan Kota Baru, menjadi tempat berkumpulnya komoditas. Pilihan mereka bisa dari Terletak Bulu ke Pekanbaru atau dari Pelalawan menuju ke Singapura via Sungai Kampar. Tapi challengingnya adalah di sini ada gelombang Bono. Kalau di Sungai Siak relatif tidak ada, paling Puaka banyak. Tapi kalau di sini adalah Waku itu tidak ngerti orang. Iya, sudah jelas. Ini adalah Sungai Kampar yang menjadi gelombang Bono. Sedangkan di sini relatif lebih tenang dan dalam serta pasang surut. Sungai Siak diuntungkan oleh Sungai Pasang Surut sehingga kapal itu bisa keluar dan bisa masuk. Nanti di bagian akhir ke pertemuan ini ada surat yang menceritakan lama perjalanan dari Pinang menuju ke wilayah Kerajaan Siak. Terus dari Kerajaan Siak menuju Pinang itu berapa lama waktu yang dibutuhkan pada tahun 1807. Nah, next ya Bang. Nah, kemudian kalau kita bicara apa betul nih memang menjadi sebagai komoditas utama dari Kerajaan Siak. Jadi ada surat tahun 1762. Ini kalau kepala suratnya itu surat-surat rahasia dari Malaka menuju Batavia. Ini berkepala 6 Maret 1762. Itu kisah Bang. Ini dikirimkan oleh dari Kastil Batavia menuju ke dari Kastil Malaka menuju ke Kastil Batavia. Itu kepada Jacob Mosel. Jacob Mosel ini adalah Gubernur Jenderal Batavia. Intinya di sini ini adalah Guta Gambir nih The Guta Gambir and Viskuiten. Jadi sepanjang itu intinya pendapatan utama Kerajaan Siak adalah getah gambir dan telur ikan tubuh. Ini adalah versi resmi dari Kerajaan dari Benteng Malaka menuju ke Benteng Batavia mengatakan bahwa getah gambir dan telur ikan terubuk itu menjadi sumber pendapatan dari Kerajaan Siak. Pada zaman siapa? Pada zaman Raja Alam. Membludak. Sini bisa nih. Sini bisa. Maksudnya harus ada. Aku batuk Ciko ah. Depan itu lah, pelan-pelan depan. Orang boleh kaki. Tidak ya. Ini yang menjadi zaman siapa? Zaman Raja Alam itu dinarasikan bahwa memang pendapatan utama dari Kerajaan Siak adalah berasal dari getah gambir. Nah, menariknya adalah Kerajaan Siak itu tidak memiliki kebun gambir, tetapi dia berbeda dengan Kerajaan Johor. Kerajaan Johor itu membuka kebun gambir di Tanjung Pinang. Jadi bangsawan-bangsawan Bugis mereka membuka kebun Johor, kebun gambir di Tanjung Pinang, kemudian mereka melakukan migrasi, mengundang orang-orang Tionghoa dan menjadi pekerja di sana. Nah, Kerajaan Siak dia tidak menggunakan
narasi seperti itu, tetapi menggunakan Sungai Siak sebagai Pekanbaru sebagai pelabuhannya, dan kemudian tetapi tetap mencatat ini sebagai sumber pendapatan utama pada saat itu oleh Kerajaan Siak, selain Viskuiten atau telur ikan terumbu asin. Ini fish squid. Ini getah gambir. Nah, menariknya mereka tidak punya kebun, tapi bisa menjadikan ini sebagai pendapatan utama karena dia Pekanbaru sebagai titik kumpul. Dan dia dihitung sebagai pajak. Begitu pentingnya gambir sehingga ini menjadi salah satu pendapatan penting pada saat itu bagi Kerajaan Siak. Next, Bang. Siak itu dapat penghasilan dari pajak. Jadi pajak sudah ada sejak zaman Raja Alamudin lah dicatat. Raja Alam ya. Ya, ini kalau ditanya, Lombung kok, sebetulnya itu juga sudah ditulis oleh kapal-kapal yang masuk dari kerajaan Siak menuju ke Malaka, itu bisa digedein Bang. Lombung. Nah ini Said Abdullah, orang Arab, berangkat dari Siak, membawa 40 pikul gambir, Satu pikul 60 kilo, beratnya 60. 40 kali 60, 2,4 ton, Angkutan manusia. 300 bosen bin roasting. Bosen ini dia kayak ukurannya itu kayak segini, kayak gelang. Bin roasting itu adalah gelang rotan. Tujuannya untuk pengikat. Nah, kenapa penting? Ya, Gulungan itu. ya, kenapa penting? Karena dia untuk ngikat semua benda. Dulu sebelum ada tali, sebelum ada rafia, tali tambang. Nah, orang menggunakan bin roasting. Ini sebagai tali pengikat dan tetap telur ikan terumbu. 6.000 keping Viskuiten. Siapa yang bawa? Said Abdullah. Siapa Said Abdullah? Oh, pedagang. Satu kapal tuh. Yes. Ini dari Siak nih. Berapa ukuran kapalnya? 2,4 ton bisa dibawa? Godang lah. Godang. Jelati ya? Ya bisa. Soalnya kalau nama panjangnya Said Abdullah Muda. Bang. Ini menggunakan pencalang. Ini kapalnya. Nah, Said Abdullah itu uniknya adalah selain dari dalam, artinya ini adalah senapelan. Dia kemudian singgah ke Bokoet Batu, ada kol-kolahnya. Ini adalah Bukit Batu. Apa Bang bilang? Bokoet Batu, ini adalah kol-kolahnya. Ini adalah Bukit Batu. Jadi dia tetap singgah. Nah, menariknya adalah wilayah-wilayah yang tidak memiliki kebun gambir, tetapi malah membawa gambir. Seperti ini. Ini Bukit Batu. Ini adalah senapelan. Jadi dia dari dalam dulu, kemudian dia ke hilir, bawa lagi menuju ke Malaka. Jadi 28 masih dengan bulan yang sama, dia singgah di dua pelabuhan besar pada saat itu. Ini pelabuhan di Muara, dan ini adalah pelabuhan yang ada di dalam. Nih. Pakai C, Siak. Terus next, Bang, kanan. Nah, selain orang-orang Arab, orang-orang Tionghoa juga berbisnis gambir, dia bergambir di pada saat itu di bawah Bang. Lagi. Nah nih, Oe Janko, orang Tionghoa itu sudah membawa 20 pikul gambir serta sagu. Kornel ini adalah sagu mutiara. Kornel sagu ini sagu mutiara nih. Bin roasting tetap tali, 4.000 keping Viskuiten. Dari mana? Geser Bang. Nah nih, Bukit Batu. Jadi ada yang singgah di hulu, ada yang masuk ke hulu, ada yang singgah saja di hilir. Tetapi uniknya kita tuh tidak memiliki kebun gambir. Kebun gambir berada di wilayah 5 kota Sumatera Barat, tetapi singgah dan dibawa ke Malaka oleh kapal-kapal yang seperti ini. Ini kalau ini ikan asin nih. Drogefish ini adalah ikan asin. Hitungannya tetap satuan ya, keping. Keping. Ini kalau ini keping nih. Yang ini keping. Jadi 600 keping ikan asin. Nah, ini ikan asinnya bisa ikan asin air tawar, bisa ikan asin laut. Yang ini. Tuh. Ini kati wax, ini adalah lilin lebah. Kati itu peti. Kati itu tetap satuannya kayak pikul juga, satuan berat juga. Tapi lebih Berat tuh pikul. lebih berat pikul. Oh. Karena pikul udah tahu satuannya 60-an kilo. Nah, next Bang. Zoom out. Oke.
Next bang. Nah, ini dari mana? Dari surat menyurat Batavia Newcomen Brievenboek Malaka 1768. Artinya ini surat-surat tahun 1767 yang menyatakan kapal-kapal masuk dan keluar. Ini sebetulnya ada bulannya, ini bulan Juli masalah ini. Kapal-kapal masuk dan keluar. Jadi kalau kita berbicara komoditas ini karena VOC itu sudah menulis, jadi kita bisa dengan sebetulnya gampang juga, kita harus pelan-pelan membacanya. Di mana saja komoditas-komoditas, dan apa saja komoditas yang dari sini menuju ke sono. Nah, semua pedagang Arab, Melayu, Tionghoa dagangnya sama. Viskuiten, telur ikan terubuk, terus gambir. Cucu, mana kita gambir? Nah ini, gambir. Nah ini yang menarik sebetulnya. Kornel ini adalah sagu mutiara. Itu. Tanya. Ya. Berarti ini kan pedagangnya kan disebut nama orangnya satuan-satuan nih. Ya. Kayak tadi Cina ada, Ya. Melayu ada, Ya. Arab ada. Ya. Nah, apakah ada juga kerajaan Siak itu punya unit bisnis sendiri atau Oh itu dagang kalau sendiri? unit bisnis Sultan ini di Jawa. BUMDes ya. Ya, maksudnya kan kalau ini kan perseorangan kan? Ya, kalau memang ada BUMDesnya kayak- Sultan mainnya di Jawa. Jadi Sultan Siak itu diberikan hak monopoli khusus untuk bawa garam. Sagu. Enggak bang, garam, beras itu ke Jawa, Cirebon. Cirebon sagu bukan? Enggak, beras. Kok beras bang? Beras, Cirebon. Pelabuhan besarnya itu Cirebon. Jadi yang dari utara itu dikumpulkannya di Cirebon. Serta garam Madura. Dari sana ke sini. Ya, setiap setahun tuh ada 3 kapal yang diizinkan keluar masuk menuju ke Pulau Jawa untuk bawa. Itu punya Sultan. Oh, itu punya Sultan. Ya, bisnis dia itu. Tapi yang Kalau ini, kayak kerudung ini freelance. kecil-kecil nih, Ya, ini freelance. ya, Swasta. Ini swasta. Ini PT-PT nih, ada PT Oyanko bersaudara misalnya kan, itu bawanya ini. Tuh. Oke. Itu Cina yang di atas tadi. Si join ada tadi. Bagi Kuisan. Kesian. Bentar mana? Ah, di Siak ini. Siak. Siak ini dalam. Yang Tapi Siaknya ini dia singgah dulu ke Bukit Batu ngambilnya apa? Viskuiten. Nah, ini harus hati-hati membaca ini karena dia cuma nulis, jadi kita melihat dulu Siak itu dia ngambilnya ini dulu. Wax. Karena di dalam. Nah, kemudian dia berlayar ke hulu, ke hilir, dia bawa ini lagi. Ini senapelan hitungannya. Berarti ngeteng lah ya. Ya. Ya, ini kayak truk. Oh iya. Truk, berhenti. Ya, kampas. Ini kayak kampas nih. Kampas. Usaha kampas Christian misalnya kan. Ini dia nih orangnya nih. Tuh. Ya analogi loh bang biar kita nyampe. Biar gampang bang, biar nggak ada stres sekali. Tuh, next. Nah, tadi nih kan nanya apa benda Gambiu kok. Nah, ini adalah waktu 2000 berapa kok tanya tuh? 2021 diajak Wan Harun motretin Gambir. Inilah pondok Gambir tersisa pada saat itu tinggal satu dari hamparan sekitar 10 hektar. Tinggal beliau sendiri yang punya di Desa Tanjung di dekat Muratakus, dan tinggal dia saja. Jadi posisi kebun beliau ini di ujung bukit, sekitar itu sudah dibuka untuk kebun pinang. Jadi dia tinggal dia sendiri. Nah, kalau cerita terakhir itu kampar kiri lagi berkembang Gambir, tetapi di kampar kanan tinggal beliau. Nah, Gambir ini unik, dia butuh tegakan pohon dan nggak bisa ditebang habis. Jadi setidaknya untuk nilai-nilai konservasi dia masih bisa masuk. Artinya tegakan pohon itu masih bertahan karena mereka hanya ngambil ini. Nih, kanan bang. Nah, ini adalah proses pengubahan dari direbus, kemudian diambil getahnya, dan itulah kemudian digeser lagi bang, kanan bang. Nah, inilah yang dibawa ke zaman dulu. Itu ya, di atas yang Ini yang masih basah, ini yang kering. Ini tangan komandan, tangan Kapolda ya. Polda Metro Jaya. Ini yang setelah kering di Payakumbuh. Jalan apa tuh bu? Itu Jalan apa kemarin kita nemu? yang dekat pasar. Ya. Nah kalau bekas gudang Gambir di sini tuh bisa jadi yang dekat di sekitar pasar jauh bawah tuh ada Jalan Gambir, di sekitar belakang Plaza Gelora Senapelan di seberangnya Ya, ada Polres yang Kapitol, bekas bioskop Ada satu Kapitol, gudangnya ada dia. kedai kopi Kapitol, ada dekat itu tuh bekas gudang Gambir. Gudang Gambir itu juga gudang komoditi lah. Nah kalau sekarang untuk gudang-gudang besar Gambir ini
Sumatera Barat itu memang jelas dimonopoli sekali sama si India, pengusaha-pengusaha India. Kemudian kalau di kita, yang versi orang-orang bawah pakai gambir itu untuk pencampur makan sirih. Ada yang pahit-pahit dipotek kayak akan ada dikasih kapur, dicolek sedikit, kasih gambir sedikit, kasih pinang, masuk sirih baru komplit makannya. Jadi memang harus ada gambir untuk pahit pencampurnya itu supaya dia sirihnya keluar pekat pelannya tuh. Kalau kita untuk versi makannya, tapi kalau untuk industri, yaitu sekarang tuh lebih ke kosmetik sama obat-obatan dan pewarna pakaian. Itu kenapa India memonopoli karena untuk bisnis tekstil. Dan juga kan karena trennya sekarang adalah kan sawit kan, jadi gambir ini kayak dia nggak hilang, tapi dia dalam diam itu dia malah tetap berproduksi tuh. Ini kalau kita hitung dari pertama kali si gambir itu dicatatkan di Malaka sudah 306 tahun masih bertahan bisnis gambir di pantai barat dan pantai timur Sumatera itu dibawa ke seberang, bisa ke Malaka, bisa ke sekarang ke India atau bisa ke Singapura. Artinya ada rentang waktu ratusan tahun sejak dia tercatat dan benda Allah ini masih bertahan. Gitu. Jadi getah itu diambil dari daun-daun. Ini Pak, ya. Itu kan daun. Aku ada bikin foto story-nya. Diolah, Ada dokumenter yang buat apa ya? Trans TV atau apa ya? Tentang ini yang di Kayak tadi. Kalau ini lebih jauh, ini di Kalau ini kan posisinya di apa? Di Tanjung. Aku pribadi kenapa familiar dengan gambir karena kampungku kan Payakumbuh, Arau. Nah di kampung itu bisnis gambir itu dari dulu tuh memang selalu dia naik turun, memang ada musimnya. Ketika harga lagi tinggi, orang ya bicara jadi ini istilahnya tuh namanya mengampo. Nah kalau ya, bahasa Indonesianya kempa ya kan, Kepres. kalau bahasa di kampungku tuh ngampo. Nah itu dulu para pekerja di Kampaan nama tempatnya. Kalau ngampo itu nama pekerjaannya tuh. Itu nyari ini apa dongkrak ke Pekanbaru. Karena kalau nggak pakai itu ngepresnya kan jadi berat kan. Nah kalau dipakai dongkrak itu kan ngepresnya jadi kayak maksimal gitu keluar getahnya. Nah kalau harga lagi bagus orang pergi ngampo, kalau nggak bagus ya balik lagi ke sawah lah, jadi ke pekerjaan ini. Nah sekarang isu yang terbaru itu adalah kopi-kopi dari Kampar Kiri itu kemarin itu kan harga sempat oke, sempat bagus, orang mulai nanam lagi. Selain memang memperbaiki tanaman kopi yang udah bertahan dari zaman Belanda itu, mulai nanam-nanam lagi yang baru. Nah baru beberapa kali panen harga gambir udah tinggi lagi nih. Nah sekarang kopi udah ditinggalkan lagi sama orang-orang di Kampar Kiri. Orang lagi kesulitan ya kemarin ya Bang ya, dihubungi susah yang pengepul kopi nih. Kok susah dihubungi? Bang aku udah main kopi lagi Bang, aku lagi main gambir karena harga gambir lebih bagus. Ya namanya orang ya realistis kan, untuk kebutuhan hidup ya mana harga yang lebih tinggi itu ya diolahnya. Gimana kita mau nyuruh dia untuk idealis untuk misalnya udah kopi ini lebih bagus ya udah kita bertahan di kopi, nggak bisa karena itu sebetulnya cerita dari Miki tadi itu bisa menjadi gambaran kan bahwa bayangkan saja sudah 306 tahun dia masih bertahan gitu sampai sekarang. Bayangkan periodisasi sawit berapa ratus tahun itu dia akan bisa bertahan karena masih dipakai, akan banyak turunan-turunannya yang bisa digunakan. Dan bagaimana karet sejak 1920 sudah dikenalkan dan sampai hari ini masih orang bertanam karet. Dah gambir aja itu sudah 306 tahun. Masuk yang longless ini. Ini paling panjang nih. Rata-rata satu tanaman yang kayak menghasilkan bagus itu kan kayak kopi. Waktu itu kan sempat tanam paksa kopi. Usianya juga cuma 100-an tahun. Ya. Habis eranya. Nah ini kan udah mulai naik lagi. Dari kopi pindah ke coklat, karet, kayak gitu. Karet juga udah habis nih masa jayanya. Pindah ke sawit. Sawit kan sekarang baru usia maksimalnya itu 80 dari tahun 80. Taruh sekarang tuh baru 40 tahun. Bisa jadi ya sekarang masih puncak era lah, puncak era kebutuhan. Bisa jadi nanti setelah 60 tahun dia bertahannya atau bisa 100 tahun. Soalnya ini bisa kayak, jadi cuma 100 tahun atau bisa lebih. kalau aku sih melihat periodisasi gambir itu termasuk paling awet. Dalam senyapnya ternyata ya dia tetap bertahan
sudah 306 tahun berdasarkan catatan dia di atas no. Lagi. Nah ini lagi. Nah, boleh jauh kali agak. Berdasarkan surat ini 20 Agustus 1717 gedein Bang. Nah ini udah kan nih tas. Lain. Nah. Kisah. Silip mula kita. Terus lagi. Nah ini kan, nah baru mau 55.000 keping getah gambir dibawa pada tanggal 12 Januari. Ini 12 Januari. Ini bulan Januari ini ini sama SDA sama dengan di atas 12 Januari Anglenpo orang Cina menuju Batavia, membawa dari Bengkalis membawa 95.000 getah gambir. Apakah ini sebelum ini ada gambir sampai dengan 1715 melihat catatan-catatan kapal-kapal VOC yang keluar masuk belum ada narasi buta gambir. Semoga ada setelah itu bahwa ada ketemu lagi dokumen baru sehingga kita bisa menggeser lagi periodisasi gambir bertahan sejak 1717. Nah, menariknya gambir yang dari pantai barat itu tidak seperti gambir di Kepulauan Riau, di Kerajaan Riau, Johor Lingga itu yang memang dibudidayakan. Ini adalah masyarakat. Jadi itu betul-betul pure dari masyarakat. Bisa dari daerah wilayah Kampar, 5 kota, ataupun bisa dari wilayah Payakumbuh. Itu mereka membawa ini sampai dengan ke Semenanjung Malaya. Nah, berbeda di Kepulauan Riau, itu dibudidayakan oleh bangsawan-bangsawan Bugis. Dan kemudian itu menjadi salah satu komoditas yang juga mereka bawa hingga sampai ke lasem segala macam yang tujuannya untuk bahan pewarna batik. Menariknya adalah di situ narasi gambir kita cenderung lebih apa ya, sekarang itu mungkin UMKM kali ya, masih lebih karena sebagian besar adalah masyarakat yang mengelola, bukan dalam bentuk perusahaan, artinya tidak pihak kerajaan yang terlibat dalam kelompok tani lah ya. Ya, budaya ini. Gitu. Ada pertanyaan? Itu dulu. Tambahan informasi lah. Ya. Jadi kawan-kawan tak datang pula kawan satu lagi dari Kapur 9, Pangkalan Koto Baru. Dia Koto Lamo tuh. Dia Koto Lamo, masih lagi ke dalam. Bahwa gambir-gambir ini masih berproduksi di sana dan masih banyak. Beda dengan yang daerah Tanjung tadi ya, yang tinggal 1 orang. Di Kapur 9 itu masih ada sekitar 9 atau 10 rumah kempaan. Kampung, mengampo. Itu, Nah, ya. jadi penggunaan kata mengampo, kampo, kampa, kampen. Nah, itu rumah itu tuh, rumah pengolah gambir tadi. Kalau ini nggak sempat datang kembali, tapi yang asiknya gambir sudah produk turunan. Yang kemarin hanya jual beginian ke India oleh si Belanda, sekarang sudah menjadi bedak, lotion, teh. Tapi produksinya masih kecil. Dia baru berusaha bikin. Masih usaha. Sudah dapat bantuan alat mesin dari perintahnya Sumbar. Cuma produksi dan pemasaran masih kecil. Itu informasi pertama. Semalam sambil ngopi, jaga jalan. Ada informasi tambahan bahwa gambir itu tidak juga harus diproduksi menjadi apa benda lagi? Keping atau bulatan gambir. Tapi orang Pasaman, kalau ada informasi tambahan lagi dari Pasaman, bahwa yang digunakan itu langsung daunnya untuk menyirih. Betul, ada juga. Jadi daun diambil dalam kondisi segar, kemudian dikeringkan, terus diremas ya. Diremas itu menjadi pelapis daun sirih, daun gambir, kapur. Berarti dia mengganti yang keping tadi. Iya. Jadi tidak diproses, jadi pure dia dapat langsung dari daunnya. Nah itu informasi, cuma belum ketemu barangnya aja. Belum ketemu barangnya. Dan kawan yang dari Kapur 9 nggak pernah bisa datang. Gitu kira-kira informasi tambahan. Ya. Jadi kira-kira begitu perjalanan gambir dari wilayah Pantai Barat serta wilayah 5 kota menuju ke Semenanjung Malaya serta yang meliputi Singapura, Penang dan apa lagi ya, Melaka. Wah, Bang,
dari periodisasi Gambir. Ini nanti Gambirnya akan diterangkan lagi di bawah 11. Jadi pada saat karet lagi bagus di Pekanbaru, orang Kampar Kiri malah main Gambir. Jadi mereka tidak bertanam karet dulu, tapi mereka bertanam Gambir dulu. Jadi 1920 kita di sini berkaret. 1920 kita berkaret, orang Kampar Kiri malah bergambir. Itu yang menariknya periodisasi Gambir itu naik turun seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara, ini agak sedikit ketokohan. Jadi dalam periodisasi Kerajaan Siak ada, kalau misalnya teman-teman pergi ke kompleks kuburan bukit yang berada di samping Masjid Raya Pekanbaru, ada makam paling pojok itu adalah makam Raja Alam, Raja keempat. Pergi ke belakangnya, ini adalah makam dari Syekh Zain Al-Jufri, ini beliau, atau bergelar Tengku Pangeran Kesumarilaga. Itu adalah cucu dari Raja Alam, karena dia adalah anak dari Tengku Awi, anak dari Raja Alam, yang menikah dengan Syekh C atau Syekh Ci Al-Jufri, bapak dia. Nah, ini adalah orang yang ditunjuk Raffles. Raffles itu adalah Gubernur Jenderal yang menyerbu Jawa, sempat juga memimpin Bengkulen atau Bengkulu, kemudian juga ikut mengembangkan Singapura. Ini adalah orang yang membawa surat dari Raffles kepada raja-raja yang berada di Pulau Jawa, yang intinya agar mereka menyerah dan tunduk pada kerajaan Inggris. Jadi dapat dikatakan beliau ini adalah utusan atau agennya dari Sir Stamford Raffles. Sayangnya dalam periodisasi kerajaan sejarah Perang Jawa, nama beliau tidak ditulis. Padahal dia menjadi pintu masuk. Jadi begitu dia masuk, selesai bulan Mei, Agustus, masuklah armada dari Inggris menyerbu Belanda, dan mereka menyerah. Menyerbu Jawa dan mereka menyerah. Nah, kemudian Raffles berkuasa dan segala macam lain sampai dengan Traktat London 1824. Nah, sayangnya beliau tidak ditulis sama sekali peranannya, padahal penting. Jadi si Syekh Zain Al-Jufri atau Tengku Pangeran Kesumadilaga itu juga seorang pengusaha, karena dia juga pemain kayu, kontraktor kayu untuk galangan kapal di Penang. Jadi supplier kayu Penang adalah beliau. Saking kayanya dia bisa menunjuk seorang agen, ada nanti suratnya, seorang agen kayak perwakilan di Penang untuk ngurusin surat menyurat kontrak-kontrak kayu yang diurus oleh dia. Nah, hubungan antara Raffles dan beliau itu sebetulnya sejak 1807, tetapi mulai akrab 1810 sampai 1811 dia membawa surat dari Raffles kepada raja-raja di Jawa. Nah, tetapi memang Syekh Zain Al-Jufri juga termasuk orang yang di belakang layar yang mengkudeta Raja Yahya bersama Syekh Ali dan Syekh Abdurrahman, raja pertama pahlawan yang berdarah Arab. Ini adalah adik dari Syekh Ali. Nah, next Bang. Dijelaskan Bos ya. Ini apa? Posisinya Syekh Zain ini sepupunya Syekh Ali. Ya. Raja ke-7 Kerajaan Siak. Nah, ini cucunya Raja Alam. Nah, keturunan pertama yang masuk menjadi raja yang keturunan Arab, maksudnya Raja Siak yang keturunan Arab dimulai dari Raja ke-7, itu namanya Syekh Ali. Nah, ini sepupunya Syekh Ali. Emak dia dengan emak Syekh Ali itu kakak beradik, tapi dua-duanya sama-sama degil. Satu mainnya sempat bareng-bareng juga lah ya ininya ya, tapi salah satu unit bisnis yang besar itu di Penang, Malaysia, Pulau Pinang atau Penang biasanya orang kalau kita biasa sebut tuh Pineng biasanya. Nah, sebetulnya kita Kerajaan Siak itu sudah memiliki memang sudah ada perdagangan, bahkan yang uniknya adalah orang-orang Petapahan pun juga sudah berdagang ke Pineng pada tahun 1791. Jadi pada saat Francis Light itu adalah orang yang menjadi orang pertama yang membuka Pineng itu. Karena Pineng itu adalah dulu pulau bagian dari Kerajaan Kedah. Jadi dia pada saat mengibarkan bendera Union Jack, bendera Kerajaan Inggris itu di Pulau Pinang. Kemudian hitungan bulan
orang-orang Pinang itu datang, orang-orang dari AIC itu datang ke Kerajaan Siak dan menyurat, tetapi kabar dari orang-orang dari AIC itu datang ke Kerajaan Siak itu diketahui oleh VOC di Malaka, sehingga mereka biasa bang ini ya. Sehingga mereka menyurati, ini adalah untuk Raja Muhammad Ali. Dari ini surat ini adalah surat dari VOC di Malaka. Intinya jangan sampai orang-orang AIC atau orang-orang dari Pinang itu berdagang di Kerajaan Malaka. Nah, berdagang di Kerajaan Siak. Surat ini hitungannya hanya beberapa bulan setelah Francis Light mengibarkan benderanya di Pulau Pinang. Artinya Francis Light sendiri pun sudah melihat bahwa potensi dari Kerajaan Siak sebagai salah satu kerajaan yang kuat juga, dan kemudian mitra dagang strategis pada saat itu karena memiliki 12 daerah jajahan. Itu penting bagi mereka karena Pinang awalnya adalah merupakan sebuah galangan kapal, kemudian berkembang menjadi sebuah pelabuhan bebas FTZ, Free Trade Zone dari AIC yang berada di Asia Tenggara, kemudian bergeser ke Malaka dan kemudian ke Singapura. Nah, ini adalah ini Inggris, ini adalah orang-orang Inggris yang berada di Riviera Van Siak. Jadi artinya orang VOC itu protes, kok udah sampai orang Inggris ke kerajaan kau, padahal kita ini kan sudah bermitra. Aku tidak mau orang-orang Inggris ini bermitra dengan kau. Tapi dia menyuratinya Raja Muhammad Ali bahwa surat ini dikirimkan lagi. Nah, ini pada 31 Maret 1787, atau dalam, karena ini dari benteng langsung berarti tidak ada penanggalan Arab. 31 Maret 1787 protes, kok ada orang-orang dari Inggris. Jadi sebetulnya kontak antara Pekanbaru lah ya, karena Raja Muhammad Ali kebanyakan bermainnya kan di Pekanbaru, antara Senapelan atau Pekanbaru dengan Pinang itu sudah terjadi. Tetapi sayangnya Pinang menjadi UNESCO Heritage. Volumenya kurang besar. Ya, yes. Nah, ini adalah surat yang digedein. Lagi, sini atas. Bentar, nyari nama Sezen. Mana? Siap setengah dan mana? Dia Said Z ya? Said Z. Ini kayak gini nih, harus di-briefing lagi. Intinya dari surat ini adalah si Said Z. Aku malah nggak ketemu Said Z. Ini kecil soalnya. Ini. Nah, ini dia. The Arabiers Said Z. Jadi si Said Z itu sudah berdagang di Pinang sejak 1791. Ini. Tetapi yang menariknya adalah bagian bawah surat. Lagi bang. Nih. Jadi orang-orang Petapahan itu juga sudah merintis perdagangan. Gedein paling gede bang, paling besar bang. Ini adalah orang-orang Petapahan sebetulnya sudah berdagang sampai dengan Pulau Pinang. Tahun berapa? Sejak 1791 mereka sudah mencoba dan mereka sudah berdagang. Tetapi sayangnya surat menyurat ini kan putus. Artinya setelah 1793 tidak ada lagi surat dari Batavia, dari Malaka, sehingga digantikan oleh kepala surat dari Pinang. Ini adalah surat terakhir yang menceritakan bahwa ada kontak dagang, ada perdagangan Van Petapahan dari Petapahan menuju ke Pulau Pinang. Bayangkan perdagangan sana ke utara Malaysia. Tapi kemudian jadi artinya sejak dahulu itu kita juga pelaut. Orang-orang dari hulu, Petapahan, Lima Kota, Minangkabau itu juga sudah merintis perdagangan mereka via Sungai Siak ke sini. Ini suratnya, surat rahasia dari Benteng Malaka menuju ke Benteng Batavia. 1793 kepalanya, tetapi di aslinya itu 1791. Jadi 1793 itu dikumpulkan semua dan itu menceritakan periodisasi dari 1791 sampai dengan 1793. Nah, diantaranya ada narasi ini. Ada kapal-kapal dari Petapahan
menuju ke Pulau Pinang. Layak tuh, berani. Maksudku ya, dulu orang kita ternyata laut. Bahkan sampai Kedah. Jadi Kedah dulu baru Pulau Pinang. Mereka orang-orang dari Petapahan itu. Ini menarik, menurut aku ini menarik karena kita selama ini menarasikan pelaut. Tapi emang kita sebetulnya pelaut gitu. Artinya orang-orang hulu pun memiliki keberanian untuk menembus Selat Laut Andaman sampai dengan ke Pulau Pinang. Gitu. Kondisi Petapahan dengan kondisi sungainya zaman dulu, kapal masuk pencalang juga atau? Pencalang, tetap pencalang. Masih di dalam, Nih, sungainya. Sekjen sudah berdagang ke Penang, selain itu pedagang dari Petapan juga sudah berdagang ke Pinang. Artinya sebetulnya Pinang itu sudah menjadi titik penting dan hak penting pada para pedagang-pedagang serta pangeran-pangeran dari Kerajaan Siak. Next, Bang. Menariknya. Nah, ini yang menariknya adalah ini menjadi UNESCO Heritage. Ini yang tersisa cuma segini gitu. Artinya sangat-sangat jomplang. Ya, ini sudah menjadi UNESCO Heritage sejak 2008. Sedangkan kita Pekanbaru, Petapahan, Bukit Batu, wilayah-wilayah yang dulunya memiliki memang pelaut dan perdagangannya kuat. Songgo ini aja yang tersisa gitu ya. Ya begitulah. Tapi ya macam mana? Di Georgetown itu ada nama Lebuh Kampar, Lebuh Kuantan, nama jalan Lebuh itu jalan. Ya sementara kita sendiri nggak kenal tempat kita tuh udah sebarannya tuh udah Semenanjung tuh udah bagus gitu. Ya karena sejak dulu kita juga perdagangannya adalah itu dari wilayah dalam menuju ke yang utara, bahkan ya berani gitu. Tapi yang tersisa di kita cuma segini. Dan kita Sungai Siak ya mungkin sebagian besar anak-anak muda juga tidak tahu bahwa seberapa ramainya dulu Sungai Siak sebagai sentra perdagangan. Nah, sedangkan yang sebelah ini adalah sudah dengan ya UNESCO Heritage, heboh ya begitulah dengan Malakanya gitu. Orang-orang di Pekanbaru pun fenomenanya itu menarik begini. Yang tidak familiar nyebrang Sungai Siak mengira Sungai Siak itu di Kabupaten Siak. Di Kabupaten tahunya tuh, oh Sungai Siak itu ada ya di Pekanbaru. Lalu kira sungai yang Sungai Siak ini sungai apa? Kirain Sungai Rekon katanya. Jembatan Rekon, tapi itu maksud apa ternyata kayak anak-anak yang tinggal di Pandau, tinggal di Panang. Kalau kuliah masih ada juga lagi irisan-irisan sungainya juga masih ada dekat juga kan. Itu memang nggak kenal gitu sama Sungai Siak karena dia jarang kan ada urusan, bahkan termasuk kebanyakan mahasiswa yang merantau. Mungkin kamu boleh coba tanya ini juga mahasiswa yang merantau ke sini gitu, kira sungai yang di Pekanbaru ini bukan Sungai Siak. Dia tak tahu bahwa itu Sungai Siak itu membentang panjang tuh dari Kampar sampai ke Bengkalis sana gitu. Jangan bukan Siak. Jalan Sudirman tahu deh. Taunya Panam aja. Dia karena kos kampus. Iya. Ya Allah. Kantor gubernur nggak tahu. Ya Allah. Iya begitulah. Menarik ya. Nah, bagaimana apalagi yang kita bergerak di dunia seperti ini ya, bagaimana melihat ini penuh kegemerlapan dan kita sendiri akhirnya ya Nonton dulu ya, belajar dulu lah. betul. Nah, kapalnya gimana nih? Nah, inilah kapal yang digunakan oleh pelaut zaman dulu, pelaut Melayu yang menggunakan kapal berjenis pencalang. Oh, penjajah. Ya, penjajah besar. Penjajah ini digunakan. Nah, ini kalau misalnya masih berada di sungai, dia akan mendayung. Begitu dia sampai ke muara, layar akan dikembangkan. Kapal ini hilang dalam skena pelayaran, hilang karena kapal-kapal Bugis Pandewakang itu dipakai di Malaka. Jadi ini hilang. Nah, penjajah ini kalau misalnya untuk menyerbu kapal-kapal lain, mereka masang meriam di sini. Di sini bisa diletakkan buah meriam. Di sini. Ini adalah kajang atau daun nipah yang digunakan sebagai tutup atap. Nah, kemudian jika dia karena Sungai Siak ini adalah sungai pasang surut, begitu dia masuk ke dalam, dia tidak bersungai energi besar, tapi kalau dia keluar, begitu dia sudah sampai di muara, dia akan mengembangkan layarnya. Ada 2 tiang layar. Posisi kapalnya sudah mabuk, artinya sudah tidak ada lagi
dan tradisi melaut bagi orang-orang Melayu sudah tidak ada lagi, hanya tinggal cerita-cerita, dan itu bisa dilihat di Surat Murnial VOC Sejarah Periodisasi 1660 sampai dengan 1793 tadi yang saya gambarkan, yang saya lampirkan tadi. Nah, ini adalah kapal yang digunakan. Di sini nanti mereka letak meriam nih. Kalau misalnya mereka ingin bertempur ya tinggal jembar-jembar, tapi tetap ada dayungnya. Ada lagi kapal itu namanya Jong lebih besar, kondisinya lebih besar lagi, itu sebelum periodisasi ini. Next, Pak. Nah, kemudian kalau kita berbicara apakah betul Min dia sampai ke Jawa? Nah, jadi Ahmad Adam dalam bukunya tahun 2009 The Letters of Sincerity itu sudah menuliskan bahwa Raja Cirebon itu sampai sudah menyambut dari Syekh Zain Al-Jufri pada saat beliau akan menyerbu, mengirimkan surat-surat kepada Raja-Raja Jawa. Bisa digedein, Bang? Nah, ini adalah suratnya, surat dari Raja Jawa, Raja Cirebon, yang dikasihkan kepada Syekh Zain Al-Jufri, yang intinya dia sudah sampai ke Kerajaan Cirebon dan sudah mengasihkan surat kepada Raja-Raja Jawa. Nah, dapat dilihat di sini nama dia adalah ini, Tunku atau Tuanku Pangeran Sakam Bilaga. Ini adalah salah satu nama pena dari Syekh Zain Al-Jufri, dan dia juga ketemu dengan Pangeran Arya Kidul, dan segala macam. Ini adalah pembesar-pembesar Kerajaan Cirebon. Jadi dari Malaka, Syekh Zain berlayar sampai dengan Pulau Jawa dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 1811 untuk membawa surat yang intinya, kanan Bang. Nih, Belanda sudah tahu akan datang Inggris. Jadi sebetulnya Belanda itu sudah tahu akan datangnya Inggris untuk menyerbu Pulau Jawa, tetapi memang si Raffles meminta agar Raja-Raja Jawa mendukung dia menyerbu si Belanda. Walaupun setelah itu Raffles bersiasat dan akhirnya dia membawa sebagian besar koleksi dari keraton itu dibawa ke British Museum. So, tapi itu lain cerita. Tapi ini adalah surat pernyataan bahwa Syekh Zain Al-Jufri sudah membawa dan sampai ke Raja-Raja Jawa dan menyampaikan ini surat Mir Raffles, dan si Raja Cirebon juga menyatakan nih, sudah tidak tahan lagi dengan siksa-siksa dari orang-orang Belanda yang ada di tanah Jawa, sehingga dia meminta kepada Inggris, tolonglah kami, karena itu disampaikan kepada Tuanku Pangeran Kusumadilaga. Sayangnya narasi Syekh Zain Al-Jufri itu tidak masuk dalam narasi besar perang Jawa yang dilakukan oleh Raffles 1811, karena ada yang menarasikan bahwa karena suratnya tidak dicap, artinya dia tidak resmi bertemu dengan Sultan Cirebon. Ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sultan Sepuh Sultan Anom dari Kerajaan Cirebon. Inilah adalah korespondensi yang dibawa oleh Tuanku Pangeran Kusumadilaga, karena dia membawa surat dari Raffles untuk Raja-Raja Jawa agar udahlah bantu kami, atau jangan nanti ikut berperang karena aku akan menyerbu Jawa. Itu Mr. Raffles Askoyar jadi Tuan Jenderal Benggala. Dia sempat menjadi di Benggala, kemudian menjadi raja di Malaka. Nah, ini berwakilkan kepada Tuanku Pangeran Sakam Bilaga. Artinya memang Raffles itu memberikan mandat kepada Tuanku Pangeran Kusumadilaga untuk membawa suratnya. Itu tadi, sayangnya cerita ini hanya sebatas surat menyurat saja dan tidak menjadi isu yang bisa dibawa ke atas gitu. Artinya ada peranan dari Syekh Zain dalam perang di Jawa. Next, Bang. Nah, kalau kita berbicara bisnis, jadi ya itu tadi, si Syekh Zain Al-Jufri ini adalah, ini terakhir, Syekh Zain Al-Jufri ini adalah kontraktor kayu dari kerajaan di kerajaan Siak pada saat itu. Kemudian geser kanan aja, Bang. Nah, ini adalah dia sampai bisa menunjuk seorang agen di Pineng, Haji Ahmed. Jadi
alhamdulillah dapat beberapa surat Bank 1808 dari Singapura. Itu ya, jadi ada namanya itu Haji Ahmed yang menjadi agen dari Syed Zain Al Jufri untuk urusan kayu-kayu yang berada di Penang. Dia itu dibayar $500 Spanyol. Real itu kalikan 1,3, berarti 500 real kali 1,3 berapa tuh? 65 ya? 6.500 gulden dia dibayar. Dia saking kayanya dia bisa mengutus satu orang agensi atau perwakilan namanya Haji Ahmed. Bahwa nah ini adalah narasi bahwa si Tuanku Pangeran Sukusuma Dilaga itu dibayar sekitar $500 Malaya, kayu-kayunya itu dibayar. Nah ini adopt the master expedition made the bringing the wall of the timber, artinya memang dia menjadi tokoh penting untuk supplier kayu pada saat itu di Pulau Pinang. Kenapa penting? Karena kayu-kayu dari Myanmar itu tidak pasti datangnya untuk ke Pinang. Akhirnya Pinang membawa tim surveinya ke Kerajaan Siak dan kemudian mereka menandatangani kontrak antara Kerajaan Siak dan Tuanku Pangeran Kusuma Dilaga. Nah, dari situlah kemudian dalam salah satu narasi di buku John Anderson, Tuanku Pangeran Kusuma Dilaga ini sampai bisa memiliki pasukan sendiri. Saking kayanya dia punya pasukan sendiri dibandingkan dengan Kerajaan Siak pada saat itu, sehingga ada narasi bahwa ada keinginan dari Tuanku Pangeran Kusuma Dilaga untuk mengkudeta dari Syed Ali. Wagner ya, Wagner. Ya. Itu tanda tangan Raffles. Yes. Dia menjadi sekretaris gubernur of Pulau Pinang. Oh. Sejak 1897. Jadi mereka sudah akrab. CS bro. Ya kan itu. Dari zaman dia di Penang baru ke Bengkulu baru ke Singapura. Ya? Bahkan di Singapura itu ada surat dari William Farquhar itu orang presiden pertamanya Singapura itu yang meminta untuk Syed Zain datang investasilah ke kami. Awal-awal Singapura ya. Ini awal-awal Singapura. Awal-awal. Bawah. Kita terakhir closing. Nah, jadi kalau ditanya seberapa jauh Min ke Penang? Jadi ini dia pelayarannya, the voyage, gede emang. Nih, the voyage to Siak pada saat bulan monsun, artinya musim hujan, sekitar 5 hari. Dari Penang menuju ke Siak, dan untuk kembali sekitar 12 sampai dengan 14 hari menuju ke Penang. Tetapi kalau kapal ini penuh dengan muatan kayu akan lebih lama untuk menuju ke Penang. Nah, itulah makanya kenapa orang-orang dari Ketapahan, orang-orang dari kita itu bisa sampai berdagang hingga ke Pulau Pinang, karena sebetulnya secara jarak itu tidak sejauh ke Batavia pada saat itu. Itu. Dan ini adalah shipping timber, tetap dia akan membawa kayu dari Kerajaan Siak menuju ke Pulau Pinang. Ini adalah permintaan kayu dari Raffles kepada Tuanku Pangeran Kusuma Dilaga. Ini ada sekitar 11 halaman surat 1807 perihal permintaan kayu dari Raffles kepada Tuanku Pangeran Kusuma Dilaga, dan diantaranya adalah The Voyage yang menceritakan ada lama perjalanan dari Pulau Pinang pada saat musim hujan, monsun, sekitar 5 hari, dan against-nya artinya kembali sekitar 12 sampai dengan 14 hari. Tetapi tergantung oleh seberapa berat kayu yang dibawa. Kalau makin berat, makin bagus, berarti akan lebih lama lagi. Tapi karena lebih dekat sehingga mereka tidak lagi bingung dengan suplai kayu dari Myanmar atau Rangun. Mereka mengambil semua kayunya itu dari Kerajaan Siak, sehingga memang Tuanku Pangeran Kusuma Dilaga itu memiliki posisi yang penting di Pulau Pinang selain Said yang berada di sana. Saya rasa itu sebagai closing. Terima kasih. Ya, kan ya. Silakan bertanya. Kalau statusnya Raffles itu dia gubernur ya? Sekretaris gubernur waktu di Pinang. Ya. Tapi waktu di Indonesia itu Gubernur Jenderal Bengkulu. Bang, Ya. Ah, kok Bang? kebetulan tadi sempat tertidur gitu. Konsider enggak? Jadi gini Bang, Ya.
Dari pertama tadi saya lihat mulai dari Gambir, Ya. Malaka, Penang, Holland, Inggris, Siak, Pekanbaru, Kampar. Kampar bisa 5 kota, ya. Yang terakhir ini kayu. Dari semua yang saya sebut ini, apakah Gambir ini sebagai pembuka jalan untuk ekspor impornya atau gimana? Terus hubungan dari Holland sama Inggris sehingga Inggris ditanam sama Holland, apa hubungannya semua terhadap Gambir ini? Gitu. Oke. Nah, itulah intinya. Ya. Jadi sebetulnya Bang, kalau kita berbicara gambir ini dulu adalah tanaman yang digunakan untuk penyamakan kulit. Nah, kenapa dia penting? Karena dulu sebelum kita mengenal sintetis, kita kan bikin sepatu berkuda itu atau sepatu militer itu kan dari kulit. Sepatu bot yang segini-segini itu untuk berkuda yang cakep gitu, itu kan dulu dari kulit. Nah, bahan penyamaknya itu adalah gambir. Jadi, kenapa gambir itu menjadi tanaman penting? Semakin banyak perang, semakin butuh orang kan gambir. Kenapa? Karena dia butuh sepatu. Nah, itulah kenapa. Tetapi kalau kita berbicara apakah gambir sebagai titik awal ekspor, tidak. Sebetulnya titik awal ekspor dari kerajaan Siak adalah telur ikan terumbu. Jadi telur ikan terumbu itu serta timah. Nah, dua inilah menjadi titik awal ekspor kerajaan Siak. Bang, bisa dinaikkan ke atas, Bang? Yang peta tadi. Bang Win belum lihat peta. Nah, ini. Nah, inilah Bang yang menjadi komoditas dulunya dari wilayah kita. Ini misalnya, ini adalah gading gajah, ini adalah jernang, rotan, ini adalah kayu keras, ini adalah gaharu, damar, serta lilin lebah. Nah, kemudian telur terumbu. Nah, yang di bawah, daerah-daerah hulu, itu adalah kopi, gambir, dan beras. Selanjutnya tetap dengan sagunya. Nah, inilah yang menjadi komoditas penting pada saat itu sebelum terjadinya kultural sudah sebelum booming komoditas gula. Industri gula. Ya, ini kayak kopi, gambir, ris itu juga sudah menjadi komoditas penting pada saat itu untuk yang berada di pantai timur Sumatera. Nah, apalagi gini kayak misalnya ini adalah telur terumbu. Itu menjadi identitas dari Pulau Bengkalis pada saat itu. Karena pada 1539 itu sudah ada penjelajah dari Spanyol, Portugis singgah di Muara dan dia melihat ada perkampungan yang memang ekspornya adalah telur ikan terumbu. Itu tahun 1539, artinya setelah Malaka jatuh oleh Portugis sudah ada utusan yang singgah sebentar di Bukit Batu dan melihat ada perkampungan. Nah, kalau berbicara itu komoditas adalah 1539. Bawah Bang Ibon. Nah, ini kalau kita berbicara gambir yang dibawa dari Malaka itu sejak kapan? Sejak 1717 oleh siapa? Ini Anglenko. Anglenko ini orang Tionghoa yang membawa gambir dari Bengkalis ke Batavia. Nah, kenapa Bengkalis? Karena Bengkalis itu dulu adalah pelabuhan penting Kerajaan Johor. Ini periodisasi sebelum Kerajaan Siak. Biasa Bang? Tetapi kalau sudah Kerajaan Siak, ini tetap Bengkalis, tetapi penguasanya berbeda. Mana ya? Nih, Enci Husin ini sudah membawa 3.500 keping telur ikan terumbu, 5.000 keping getah gambir, 2,6. Ini Brannen ini dia kayak apa ya, kalau Brannen itu dia kayak satuan berat juga, tapi belum ketemu aku padanannya di bahasa Indonesia. Ini kayak gaharu juga, tapi dia hanya tumbuh di lokal Bengkalis. Belum di kamus VOC juga belum ketemu sih padanan ini yang dia bawa yang ini. Tapi yang ini menjadi identitas dari Kerajaan Siak. Nah, backsnya bawahnya yang tadi surat tadi. Nah, hal ini diperkuat. Bawah lagi Bang. Nah, yang ini halaman selanjutnya. Lagi. Nih. Ini diperkuat oleh surat menyurat Batavia ke Malaka ke Batavia mengatakan bahwa debuta gambir dan Viskuiten itu menjadi sumber pendapatan dari Kerajaan Siak pada saat itu. Nah, inilah menjadi narasi kenapa gambir itu menjadi penting. Nah, tapi menariknya adalah
Siak itu tidak, kerajaan Siak tidak memiliki kebun gambir. Jadi dia hanya pengepul. Ya. Berbeda di kerajaan Johor, Riau, hingga Pahang, mereka membuka kebun di Tanjung Pinang. Ini pengepul. Tetapi saking banyaknya dia bisa menjadi pendapatan utama. Kenapa? Dia menguasai Petapahan dan Senaplan. 1763 pemindahan ibu kota ke Senaplan. Dari Petapahan dikuasai lagi, sehingga Petapahan ini kan pelabuhan dalam, artinya pelabuhan dari pantai barat. Itu gambir yang dibawa. Itu bang. Nah, kenapa antara Inggris dan VOC dan EAC saling berebut? Ya karena komoditas bang, duit. Ya. Itu aja mereka. Termasuk juga sama kayak rempah itu bang. Kenapa sampai orang Spanyol cari ke timur ke apa? Karena kan manfaat pala saat itu. Seluruh komoditi ini sebenarnya adalah penunjang penunjang untuk perang. Sebenarnya siapa yang biasa menguasai perang dia menguasai dunia. Siapa yang bisa survive di perang, ya dia bisa jadi pemenang kan. Nah, komoditi-komoditi penting itu yang kayak cengkeh, kayak pala, kayak apa itu jadi kayak sebelum ditemukannya kulkas itu jadi kayak pegawai makanan apa sampai ke sopeng tuh kan. Iya, termasuk sopeng ini juga. Iya kasar, bugis ya. Banyak bercampur sama orang yang sebetulnya yang menariknya adalah nilai tukar pada saat itu menurut aku menarik. Kenapa? Kayu Siak itu, kayu yang kerajaan Siak itu ditukarnya dengan apa? Garam. Nasi butter ya. Nih, garam digunakan dan harga kayu itu 100 gulden per keping per batang misalnya di Pulau Pinang. Tetapi tetap di Pulau Pinang, tetapi di Siak hitungannya dengan garam. Nih, kenapa garam penting? Karena dulu nilai tukar antara beras dan garam itu sama. 1 kilo beras sama dengan 1 kilo garam. Harganya. Dulu. Sekarang penting juga uangnya disebutnya. Tapi penting, kenapa? Karena ternyata setelah Malaka jatuh, kemudian Pineng naik, tetap orang mencarinya garam dan bahkan sampai Datuk Laksamana Raja di Laut memiliki hak monopoli terhadap garam yang berada di Bukit Batu. Pada saat itu garam adalah merupakan komoditas yang seksi. Ini penting. Walaupun kayu itu penting, tetapi nilai tukar kayu itu ternyata sama dengan garam. Gitu. Karena kaitannya sama industri telur terumbu tadi, ya, tetap. Pengasinan telur terumbu tadi. Pengawetan itu butuh garam. Gitu. Kenapa gambir itu jadi bahan utama bagi mereka? Ini sebab, paling harus sebab. Belum selesai nih. Oke, terus. Oh, kanan, bawah. Nah ini bang, bahan penyamak kulit untuk sepatu berkuda dan militer. Dulu tuh kan kita masih pakai pasukan berkuda bang. Semakin banyak. Kenapa bukan kulit dari sapi atau apa? Tapi dia untuk nyamak ya bang? Bukan iya, pasti kulit itu pencampur, bukan penyamak, memproses kulit mentah itu menjadi apa? Lembaran kulit itu tinggal bisa dipakai. Sekarang pakai bahan ini ya. Jamar orang. Enggak, ini Kayak gitu kan. Karena senaplan ini lebih keras. Dia ini penting bang. Nah sama ini obat. Dulu tuh kan belum ada betadine, obat merah, belum ada. Jadi tetap dia tuh sebagai astringent dia. Jadi obat untuk luka. Kemudian selain itu ini. Nah semakin banyak terjadi perang, terutama di daerah barat, Eropa Barat. Itu kan perang terus tuh Eropa Timur zaman dulu ya. Antara Jerman, sebelum Jerman lah itu. Itu ya tetap mereka kan impor dari kita. Mereka tidak punya itu. Gambir ini endemiknya Sumatera? Enggak bang, tetapi kan dominannya di Sumatera. Kontraktornya kan mainnya di Sumatera semua. Enggak, Bumker tadi ya, Bumdes gitu ya. Ya, Bumdes-Bumdesnya kan Sumatera semua. CV-CV di Sumatera semua ya. Jadi ada. Kenapa penting, kenapa mahal, kenapa banyak? Karena pada saat periodisasi itu kan banyak conquer kan. Jadi misalnya kayak perang di Spanyol dengan Meksiko, penaklukan Spanyol dengan Meksikonya, atau Spanyol dengan daratan yang berada di Amerika Latin itu kan conquer tuh, perang penaklukan kan. Terus lagi perang di Jawa. Mereka kan butuh gambir. Semakin banyak perang akan semakin banyak impor. Kita suruh aja mereka perang sekarang. Karena dulu pakai sepatu putih. Kenapa sekarang kenapa
kan logikanya kan sekarang, kenapa sekarang tidak dibutuhkan sebanyak seperti dulu? Karena bahan-bahan untuk pembuatan pakaian dan kebutuhan tadi itu kan udah berpindah ke sintetis, teknologi sudah semakin canggih. Sama kayak tadi, sebelum ditemukannya kulkas, orang-orang itu butuh pala, butuh cengkeh untuk mengawetkan makanan kayak daging, kayak apa. Itu tadi kaitannya semua tuh tidak lebih dari penguasaan dunia tetap. Jadi kenapa kita juga poinnya, kenapa juga kita dipetakan, diriset, diteliti sama orang-orang itu udah punya ilmu tentang kita, karena ya mereka cari itu komoditi. Inilah 1849 nya udah selesai sama mereka dah. Ini peta 18. Ini ini dari sini nih penghasilnya ini nih ya ini misalnya. Terus kayak misalnya komoditas kunciannya. Kayak misalnya gini kan, Kita orang Belanda saja sudah melihat bahwa wilayah Bangkinang dan sekitarnya ternyata penghasil kopi, penghasil gambir. Nah, sekarang kan tidak ada lagi nih. Hilang kan? Yang masih ada tersisa adalah beras yang dari wilayah Kampar Kanan. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang berada di Kampar Kiri? Kampar Kiri juga ada sama. Ini juga. Ini kan Batang Kapas nih, Pangkalan Kapas nih. Ini Kampar Kiri nih. Sudah ada kopi, sekarang gambir. kita tahunya Pangkalan Kapas itu tempat yang serem kan sebelum jadi tempat wisata. Dulu kan yang kalau yang suka camping, yang suka apa kan dengar Pangkalan Kapas, serem tuh, sarang bunian, sarang hantu kan gitu kan. Nyebutnya kalau sekarang kan udah mulai lah dengan kopinya, dengan wisatanya, tapi ternyata dulunya kenapa namanya Pangkalan itu kaitannya dia pasti jadi kayak pelabuhan atau hub untuk tempat pengumpulan komunitas. Pangkalan Kota Baru, Ini kayak misalnya ya di wilayah berada di sekitar Tekat Temilah dan sekitarnya. Ternyata masih ada tin dulu tuh, timah. Masih ada rotan, lilin lebah, kopi dan tetap gambir. Jadi semua benda alah ini tuh dibawa ke Singapura bisa, Malaka bisa, Pineng bisa. Ini sudah dipetakan sama si Belanda bukunya, bisa bang? Yang ini bang? Biar agak baca dikit kita. Nah ini judul bukunya. The Vestige. Jadi inti bukunya adalah orang-orang yang Belanda berada di pantai barat Sumatera. Tahun berapa? 1849. Sudah dipetakan sama beliau. Ada pertanyaan dari kawan kita. Ya, apa tuh? Abang lah. Pakai perwakilan Kamu tuh. ada bikin petani gitu. Militer bang, militer. Ini kalau udah pakai militer itu Tidak ada ya. Jadi ada. Bang, ini kan 1849. yes. Siap Irgagiri, pokoknya Bukan Baru yang Riau sekarang ini dia masuk mana? Presiden Pantai Timur. Ini 1849 ini masih Presiden Riau nih bang. Masih bagian dari Tanjung Pinang. Residennya. Ya, Residen Riau. Tetapi begitu 1858 kita kan bergabung dengan Residen Riau. 1873 Pulau Bengkalis menjadi ibu kota Residen Pantai Timur. Jadi semua wilayah sini kecuali sini itu menjadi bagian dari Residen Pantai Timur 1873. Kalau yang ini bawah ini Rengat sampai dengan perbatasan sini itu bagian Residen Riau, bagian dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya. Itu kaitannya sama kalau pada kaitannya ke bahasa. Kalau Rengat Temilahan mirip ngomongnya sama orang apa namanya Tanjung Pinang, pakai Melayunya Kemana? Kalau kawasan Siak, Bengkalis, Kampar itu masuk Residen Pantai Timur. Oh, logatnya tuh karena interaksi budaya orang-orangnya tuh berkaitan sama pembagian wilayah tadi juga. Dan peta ini sebetulnya juga, ya. karena yang bikin ini adalah antropolog, jadi beliau sudah membuat kayak ini adalah garis imajiner perbatasan antara orang-orang Minang dan orang-orang Melayu. Jadi dia sudah bikin garis imajiner. Kenapa dia bikin peta sedetail ini? Karena dia berhubungan nanti pada saat dia akan menguasai wilayah Pantai Timur, dia sudah tahu di mana yang udah cacak sama dia. Ini udah dibikinnya garis imajiner. Ini artinya sampai Pekanbaru ke sini. Pekanbaru ini adalah batas wilayah bertemunya orang-orang Melayu dari wilayah Pantai Timur dan bertemu orang-orang pedalaman dari Pantai Barat. Sini. Tengah-tengah. Nih. Makanya dari dulu itu dia udah. Nah, ini juga ada kolonialisasi orang-orang Jawa. Jadi dari dulu itu sampai dengan Rengat sampai ke atas lagi. Ini kan Rengat nih. Ringat nih ya. Ringat ini bukan keringat ya, tapi Rengat. Terus kemudian sampai dengan Cerenti itu adalah wilayah orang-orang kolonialisasi orang-orang Jawa. Ini 1849. Jawa di bawah Patung apa ya? Kebun. Kebun Gambir. Gambir.
Tapi Itu Padang tuh? Padang mana bang? Itu bawah Pulau Padang. Pulau Padang bang. Pulau Padang. Soal panjang. Pancur, rantau. Oh iya, ketambahan informasi di buku itu bagian istilah ada kekurangan data tidak ditemukan Pulau Pancar. Ini dia. Pancur. Iya, Pancur. baru ditemukan pada file yang ini baru ketemu nih filenya. Ini masuk mana bang? Soal panjang nih bang. Pulau Panjang. Jadi Pulau Panjang. meranti, rantau, rangsang. Sekarang Pulau Rangsang, rantau situ tulis. Kemudian Pancar ini depannya apa ya? Tebing tinggi ya? Tebing tinggi. Tebing tinggi dulu, baru rangsang. Ya? Langsang. Penamaan ini ada yang sedikit miss, termasuk apa Ini Pekanbaru. Mempura salah posisi Digedein, Bang? Pekanbaru. Saya ngerti, Bang. Gedein sedikit bang. Tadi Nih. Iya. Nih, ini Mempura, seharusnya Mempura di sini. Salah posisi. Kumpulnya harusnya di atas. Di atas. Ya. Tapi kalau posisi Pekanbaru tetap tidak berubah. Pekanbaru dan Teratak Bulu itu titik penting karena barang-barang dari pantai barat pasti masuknya ke Teratak Bulu dulu, kemudian dibawa ke Pekanbaru bisa ke Sungai Siak, lalu dari sini ke Pelalawan. Jadi jalan yang dari jembatan Teratak Bulu itu, Sumpah, Bang? jalan dari Jalan setapak tadi bang, yang foto di Petambulan. bawah peta satu lagi yang melewati Pondok Patin, Nah, Jalan ini. Karudin Nasution sampai tembus ke pasar bawah ke Senapelan itu. Kalau ditarik Beli dengan lagi. Google Map yang sekarang pun panjangnya masih Nah, tetap kan sama. abang kan mungkin dia ngira kan, kok gelombung gua kata dia kan, nah tapi ke kiri bang, ke kiri, atas lagi, atas, ini 1834, tadi kan 1849 tuh, 1834, kita lihat sini bang, Pekanbaru Teratak Bulu sudah dipetakan, ini adalah jalan setapak, jalan sekarang kita, Pekanbaru Teratak Bulu, itu dulu jalan setapak, sudah dipetakan. Ini disebutkan ini peta air, Bang. Ini sebetulnya Sungai. peta panjangnya, judul petanya adalah peta jalan setapak dan sungai-sungai yang berada dari pantai barat hingga pantai timur. Jadi ini sudah direkam sama mereka bahwa jalan Teratak Bulu sekarang itu sudah ada. Sebetulnya kalau ditarik lagi sejak 1700-an sudah ada jalan ini. Kemudian nah ini adalah jalan dari Lipat Kain menuju ke Kuok. Ada jalan setapaknya. Terus kemudian dari Salo menuju ke Gunung Sailan. Jadi jangan dibayangkan dulu adalah jalan raya besar seperti sekarang. Kita dulu sungai. Kita dulu pakai sungai. Kayak ini kan? Ya. Ini bukan ini Bangkinang nih, bukan Pangkinang. Jadi harap maklum sih, ya itulah orang Belanda. Jadi ya begitu dia menuliskan adalah ini Bangkinang. Ajar tire. Air tiris. Panan ada sana bang? Nggak ada, mana baru. Penam. Nih Lipat Kain nih. Panam 19 Pulau Godang. Pulau Godang. Ini Pulau Godang. Itu Tanjung Belit. Kampung Patin sekarang tuh. Tanjung Belit, Kuntu. Nah ini jalan setapak nih. Ini jalan setapak nih, lewati Rimang Baling. Ya. Nih sampai sini. Padang Sawah tembusnya. Oh, itu cincin. Mana cincin mana? Cincin bawah itu. Oke. Di bawah lagi tuh Kota Baru. Di bawah tuh. Ini Pangkalan Daru sudah ada. Enggak, yang atas sebelah kanan bang. Ya si Cincin berarti dia. Ya betul ya. Ya, Muara Lembu. si cincin. Koto Baru. Tanjung Leb. Nah, tahu Tanjung Leb. Kebuai. Nggak tahu yang ini. Labuai. Belum pernah ke sana. Cuman kontaknya jadi Ya. itu. Apa yang Mereka mereka tentara lah. Jadi setiap ada ekspedisi pasti ada kartografer, ada militer yang mereka bawa dan mereka memang tujuannya adalah ini. Antropolog tuh Penting. Kalau untuk ngacak-ngacak wilayah mereka butuh ini. Tetap butuh peta. 1834. militer kan. Bahkan Dah. sampai sekarang. Naik sepeda pakai apa? GPS. GPS gitu, naik sepeda terus Nyasar. posting gitu kan. Oh, jalan-jalannya kayak gitu lah. Kayak gitu mereka. Cuma dicatat, digambar, berapa, Ya. pas mungkin pakai Ya. ini kontur ini kayak gitu. Dia udah menguasai teknologi dan navigasinya. Nah itu makanya mereka bisa conquer kan karena mereka sudah paham navigasi kan. Mereka tahu kemana arah masuk, kemana arah keluar. Selain itu juga mereka punya senjata. Meramu dan Kita masih merombak. menombak dan berburu gitu kan, berburu kendik. Jadi ya jadi ya begitu gitu. Kayak misalnya nih bang, gedein bang. Lagi. Nah ini Pelalawan nih. Jadi Pelalawan itu sudah dipetakan sama mereka. Nah ini kenapa penting? Karena
dari sini, nih pertemuan dua muara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri ada di Morosako Langgam. Yang hantu-hantu mancing tahu nih Morosako. Nah, inilah dia titik pertemuan dari dua sungai Kampar dan kemudian menuju ke Pelalawan. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk menangguh Bono mereka biasa di sini daripada mereka ke Pulau Mendol yang di muaranya. Jadi mereka nunggu di sini dulu. Ini kan setelah Kampar nih. Ini Teluk Meranti itu ada tuh tidak dulu nih di sini. Masih banget. Pasti tikungan. Ya. Tidak merugi. Sini kan? Nih. Sini. Ya, dia kan di sini di titiknya. Ini titik menunggu Bono. Karena Bono kan dulu nggak tahu segadang apa kan? Pas segadang apa, entahlah dua Bono semua itu. Nah, setelah Bono baru mereka belayar dari Pelalawan keluar ke muara, baru sampai Singapura. Nah, makanya kelas selanjutnya kita bicara cerita tentang kopi Kampar. Kopi Kampar itu tidak masuk Pekanbaru, dia langsung lewat Pelalawan menuju ke Singapura. Tetapi uniknya orang-orang kita kopi dari Kampar lewat Pekanbaru kemana? Ke Pineng, dibawa ke Pineng. Jadi ada dua percabangan kopi Kampar itu, ke Singapura serta ke Pineng. Identitas kuat dari Kampar adalah kopi yang sayangnya juga sekarang tinggal si Malinyang, Mbak. Si Malinyang. Mau deket-deketin ya sama yang itu ya. Ini tahu nih apa? Langgam. Langgam tulisnya, langgam nih. Langgam kecil, langgam besar. Ini langgam nih. Bulu Cina. Udah ada. Ini bulu Cina. Sampai orang Udah selesai sama orang itu. Udah selesai sama orang itu dah. Ini kan 18 3 Bulu Cina karena banyak orang Cina. Hah? Nggak salah ya. di Cina Malang. Coba marah hidup jangan dulu, mungkin abang suruh bawa peta. Nggak ada sambal ada. Ngelolo aja. Apa lagi ya? Kan sungai lah, penting mana? Ada lagi? Baik, si Gambir tadi ini bang, untuk menjadikan dia pewarna pakaian, apakah memang dia Batik. Hah? Batik. Campurannya apa? Memang Gambir tadi gimana? Enggak, Gambir kan campur malam, campur lilin. Jadilah warna batik, lilin. Lilin. Malam. Lilin dalam burung malam itu kan dicampur, jadilah warna dia lebih pekat warnanya. Untuk dia menjadikan dia warnanya Lebih pekat. Beda lagi campurannya. Tetapi kalau daerah-daerah berada di selatan, Coastal London kayak Solo, Pekalongan dan Jogja itu kan batiknya lebih gelap. Mereka menggunakan merah coklat pekat itu dari Gambir. Tetapi kalau daerah utara, Lasem, Pasuruan, Pekalongan, Cirebon itu dia menggunakan warnanya merah darah. Berbeda dengan daerah Coastal London. Coastal London itu daerah berada di selatan. Nah, sebagian besar Gambir ini dibawanya untuk daerah-daerah selatan. Karena warna-warna gelap kan banyak di batik-batik selatan. Warna terang kayak di Pekalongan itu dari mana mereka? Campurannya beda lagi bang. Ada kakak kayu bisa. Tapi kalau Gambir itu warna lain, coklat ya. Warna alam lain. Tapi kalau Gambir itu kayak lebih Campurnya malam. Kalau Gambir tok ini warna coklat ini. Coklat ya. Makanya kulit zaman dulu tuh yang coklat. Wow, bermandi Gambir ya bisa, boleh. Iya. Boleh, tahu apa? Masuk circle. Sampai sekarang. Iya betul, sampai sekarang Cara itu bertahan. penyemprotan nabati itu masih ada ya, natural apa Iya. kulit sapi Natural proses gitu ya. Proses. Boleh. Ya, kan ada kan penyamakan kan. Nah, penyamakan natural itu Sekarang masih ada. diantaranya dengan dulu itu dengan Gambir itu. Kimianya aku nggak tahu. Tapi kalau sejarahnya lumayan ngerti gitu. Tapi kalau yang kimia aku nggak tahu. Gitu. Bukan dengan Gambir ya, dengan Gambir. Lain lagi kalau aku mah Gambir Sarawak kan ya kan. Gambir sawah beda lagi ya kan. Harus sholat Jumat aja. Tahu ini rekam lah. Waktunya udah habis nih. Ya, oke. Ada lagi. Ada lagi yang mau ditanya sebelum Kalau mau nanya nanti di luar aja lah ya. Nah. ini Sungai Sembayang nih. Langsung dulu. Ya. Nah, ini kan batas. Berarti tempat kita mancing biasa itu langgam besar berarti itu. Karena dia udah satu sungai kan. Ya. Kalau sini masih bercabang nih masih. Nih Morosako ini kan beginilah ketemunya. Di zoom out bang, zoom out. Bang langgam besar itu. Nah inilah yang direkam sama si Belanda itu.
Cak detail kan pojok kiri. Kok bisa detail kali itu? Ini sampai gunung-gunung tinggi-tinggi gunung. Karena kan kayak Iya. Nah, Pangkalan Kapas, Sumatera Pangkalan Barat. Kapas sudah mereka rekam. Nih, ini Pangkalan Kapas, Pangkalan Serai. Kita susah payah ke Pangkalan Serai. Karena kita kan sekarang banyak nak perubahan. Sama. Iya. Makanya detail kan dulu. Cuma ya detail-detail kontur itu berbeda. Ya. Terus jarak-jarak skala mungkin ya beda-beda dikit lah. Beda lah, bawa lagi peta 1784. Pekanbaru sudah direkam. Tapi posisinya di sini, sekitaran sini nih. Bergeser deh. Mana tadi Sungai Siak? Di sini kan? Dia di sini nanti. Kalau di peta tahun 1784 itu dia di sini. Tapi namanya tetap Pekanbaru. Tetap Pekanbaru. Jadi tidak akurat-akurat kali lah, tapi ya. Tetapi secara cocok kan Hah? sekarang. Bahasa maksudnya? Sama semua. Penulisan, ya sama karena dia kan Belanda yang bikin. Tetap Pekanbaru, Pekanbaru sama. Nggak ada perubahan. Kalau Inggris pakan dia, pakan tapi spasi baru. Kalau Belanda digabung ya, nih, paken ini. Pakai. Poken, mana tuh poken? Iya, Bisa deh. Berarti yang kalau tuh keterima Inggris Bu. Ada, cuman betul. Ini nanti patah lagi nih. Dulu ya. Karena perbatasan waktu 1,5 jam tuh Iya. ya biar nggak bosan dan itu daya tahan nggak asam mulut tuh biasanya kira-kira. Oh, ada Pengertian. Ya, terima kasih Bang Bayu atas ceramah ini. Iya, siap. Teman-teman juga yang hadir di sini, alhamdulillah hari ini masih ramai ya. Artinya mungkin semakin menarik gitu ya, atau semakin bingung. Semakin bingung. Karena kita punya wawasan baru yang selama ini kita nggak begitu paham bagaimana posisi Pekanbaru yang sebenarnya sangat sentral pada masanya gitu. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu depan ada nggak? Minggu depan. Enggak, kosong. Bang Yar ke apa? Talu. Ya, Nanti nunggu ini aja lah ya, nunggu berita Selanjutnya. Ya. Minggu depan kelas satu lagi. fotografi nggak bisa. Minggu depan selanjutnya itu kita masuk ke perkopian. Perkopian. Habis itu baru masuk ke Tratapsia. Kemarin minggu lalu ada kelas fotografi tentang estetika, tapi kelihatannya minggu ini belum siap, jadi minggu depan sebenarnya. Kami Foto udah siap belum? Batu mendadak. Iya, maksudnya biar ganti-gantian ya kan Bang, KFP series gitu kan. Dia kemarin bilang materialku banyak bang, tinggal waktu ya persilakan maju udah ya. Itu pun. Oke. Thank you for today. Thank you, Bang Bayu.